Dua santri korban pembakaran didampingi kuasa hukum Joko Jumaidi, anggota DPR RI Komisi 13 Rika Diah Pitaloka, bersama Direktorat Reserse Pelindungan Perempuan dan Anak mendatangi gedung LPSK. Kasus pembakaran santri ini terjadi pada 13 Desember 2025 lalu dan kasusnya baru terekspos pada Juni 2026. Selama 6 bulan, pihak Ponpes diduga melakukan intervensi yaitu melarang lapor polisi dan berbicara ke media. Dan komitmennya adalah bagaimana perlindungan itu terbaik untuk anak, sehingga memang di awal-awal kita tidak ada proses untuk mengekspos karena memang kita melindungi privasi anak sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sementara Polda NTB melanjutkan, pihaknya berkomitmen menegakkan hukum terhadap peristiwa pembakaran 3 santri ini. Dari Kepolisian Daerah NTB berkomitmen dalam upaya penegakan hukum terhadap peristiwa hukum yang terjadi di Ponpes RAI di Batu Kliang, Lombok Tengah, dan proses penanganannya sudah dilakukan on the track mulai dari penyelidikan dan penyidikan dan sudah menetapkan pihak yang bertanggung jawab, ada anak yang berkonflik dengan hukum dan salah satu yang dewasa sebagai pimpinan pondok pesantren. Artinya sebelumnya, kasus dugaan pembakaran santri di Pondok Pesantren Rosadatus Saulatiah Ali Ibrahimi Lombok Tengah NTB menghebohkan jagat maya. Dalam insiden ini terjadi 13 Desember 2025. 1 santri meninggal dunia dan 2 lainnya luka berat. Polres Lombok Tengah menetapkan 2 tersangka yang merupakan kakak kelas korban dan pimpinan pondok pesantren. Kasus ini terjadi atas dugaan perundungan dan ancaman kepada para korban dari seorang senior. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Dalam 4 tahun terakhir, untuk kasus kekerasan seksual di pondok pesantren, kami menangani 20 kasus. 12 diantaranya itu adalah pelakunya adalah pimpinan pondok pesantren dan sekarang sedang berproses. Sekarang sebagian sudah berproses. Kalau yang sedang berproses sekarang untuk kasus kekerasan seksual itu ada 4. 1 di Bima. Di Bima itu pimpinan pondok pesantren dan pengasuh pondok pesantren Ustadz itu melakukan sodomi kepada santrinya. Dugaan kami kasus ini pelakunya lebih dari 100-an karena terjadi sejak tahun 98. Percakapan seseorang yang hendak membuat SIM meminta bantuan kepada oknum petugas Satlantas Polresta Denpasar di kantor pelayanan. Oknum petugas menyatakan bersedia membantu dengan nominal tertentu. Kasat Lantas Polresta Denpasar, Kompol Muhammad Bayangkara Putra Sejati, membenarkan yang terjadi di video tersebut. Secara internal telah menindak oknum petugas pelayanan SIM yang berinisial DL. Video viral yang beredar terkait masalah pelayanan SIM yang di luar prosedur, memang benar adanya video tersebut yang dilaksanakan oleh salah satu oknum dari petugas kami di pelayanan SIM, bahwa yang bersangkutan melaksanakan prosedural SIM yang tidak sesuai dengan SOP. Polisi mengungkap pembuat video yang viral di pelayanan SIM mengaku oknum wartawan sempat bernegosiasi untuk men-take down atau menurunkan video tersebut. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Cegah praktik prostitusi terselubung berkedok warung, petugas gabungan Satpol PP Sidoarjo bersama TNI Polri mengoptimalkan razia prostitusi ke sejumlah warung kopi dan karaoke tak berizin di pinggiran kota Sidoarjo, Jawa Timur. Sejumlah wanita yang menyediakan jasa prostitusi berhasil terjaring razia di 3 kecamatan di wilayah Sidoarjo. Para wanita penghibur itu menyamar sebagai pelayan warung yang kemudian menawarkan jasa prostitusi ke pengunjung warung kopi.
Dalam razia itu, petugas juga menyita belasan botol minuman keras beralkohol yang dijual tanpa izin. Sejumlah wanita yang terjaring razia itu dilakukan tes darah oleh petugas dinas kesehatan sebelum dipulangkan paksa ke daerah asal. Kegiatan ini selain menekan terjadinya penyakit masyarakat, gangguan daripada tibum teranas yang ada di Sidoarjo, juga kita melaksanakan untuk pencegahan terhadap berkembangnya penyakit menular yaitu HIV/AIDS, yang mana diduga bahwasanya penyebaran penyakit adalah di titik-titik yang menjadi tempat prostitusi. Petugas Satpol PP juga membongkar paksa dan merobohkan sejumlah lapak atau bilik yang digunakan untuk sarana prostitusi. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan 4 tersangka dalam kasus dugaan kredit usaha rakyat mikro atau KUR fiktif di sebuah bank BUMN. 4 tersangka berinisial MFH, mantan Kepala Cabang Bank BUMN, serta AM, IIS, dan HN yang merupakan collection agent sebagai penyalur KUR mikro kepada debitur. Modus para tersangka menyalahgunakan kewenangan di mana para collection agent mengumpulkan nama-nama calon debitur yakni para petani. Para tersangka mengumpulkan kartu keluarga, KTP, dan buku nikah yang dipergunakan untuk mengajukan pinjaman KUR kepada pimpinan cabang bank yang saat itu dijabat oleh tersangka MFH. Para tersangka collection agent meminjam KTP para calon debitur dengan memberikan iming-iming untuk diusulkan mendapatkan bantuan sosial senilai Rp200 hingga Rp250.000 per orang. Uang hasil pencairan digunakan oleh para tersangka collection agent untuk kepentingan pribadi. Sementara tersangka mantan kepala cabang mendapatkan imbalan sebesar Rp105 juta. Calon-calon debitur yang diambil nama KTP NIP yang dipergunakan untuk mengajukan pinjaman KUR kepada pimpinan cabang BNI Jember, yang selanjutnya setelah diajukan diproses, tersangka HN ini kemudian mengambil uang hasil dari pencairan pinjaman tadi dengan cara mengambil ATM, buku tabungan, dikuasai sendiri, dan kemudian uangnya ditarik dan kemudian dipergunakan untuk kepentingan pribadi dari saudara HN. Akibat perbuatan para tersangka, bank alami kerugian kredit macet dan negara alami kerugian sebesar Rp41,4 miliar. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Bulan November lalu, sebuah pesantren di Lombok Tengah gempar karena adanya kasus pembakaran 3 santri. Naas, 1 dari 3 santri meninggal dunia telah menderita luka bakar sebesar 80%. Orang tua korban yang melaporkan ke polisi menilai kasusnya tidak berkembang, sehingga bertolak ke Jakarta untuk bertemu dengan anggota DPR RI. Selasa siang, orang tua korban akhirnya melakukan rapat dengar pendapat atau RDP dengan Komisi 3 DPR RI. Biarkan kasus kematian anak saya, Sahril Sobirin, menguap dan dilupakan hanya kami orang miskin yang tidak punya uang dan kekuasaan. Saya memohon kepada Komisi 3 untuk menggunakan wewenang besar yang Bapak dan Ibu miliki guna mendesak Kapolri mengusut tuntas skandal pembungkaman ini. Tolong awasi polisi-polisi di daerah kami yang tega-teganya menyuruh pihak pesantren meminta tanda tangan damai di atas luka bakar 80% anak saya. Saya meminta keadilan yang seadil-adilnya, seret semua pelaku penganiayaan, pelaku pembakaran, dan orang-orang besar di dalam pesantren yang ikut menyembunyikan kejahatan ini ke dalam penjara. Syahril diduga menjadi salah satu dari 3 korban pembakaran oleh kakak kelasnya pada bulan November 2025 lalu. Sementara itu, keluarga korban sudah melaporkan ke polisi, tetapi keluarga pelaku pembakaran menawarkan surat perdamaian. Selain ke DPR RI, ibu korban pun meminta bantuan ke Presiden Republik Indonesia melalui surat terbuka. Tim Liputan iNews melaporkan.